Anda menyaksikan CNN Indonesia World Water Forum, update bersama saya Iqbal Kurniadi. Dan untuk melihat dan mengetahui bagaimana suasana terkini di sana, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora, di Bali International Convention Center di Nusa Dua, Badung, Bali. Halo, selamat siang Kanza. Bisa Anda jelaskan apa saja agenda yang akan dilakukan pada hari ini hingga nanti malam? Halo, selamat siang Iqbal. Tadi high level meeting atau pertemuan setingkat kepala negara ini sudah usai dilakukan dan sebelumnya tadi sudah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam opening ceremony, dan tadi sekitar pukul 1 ini juga sudah dilakukan pembukaan Fair and Expo World Water Forum ke-10 dan dilanjutkan sekarang ini tengah berlangsung ada parliamentary meeting atau pertemuan setingkat menteri. Nah, tadi dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini menyampaikan sejumlah isu terkait dengan air, utamanya soal kemungkinan ini akan adanya kekeringan yang dialami di tahun 2050. Nah, tadi Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dari 72% permukaan bumi yang tertutup air ini hanya 1% saja yang bisa digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Dan diprediksi pada tahun 2050 ada 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia, diprediksi paling rentan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu dalam forum air terbesar sedunia ini dibahas nanti terkait segala permasalahan air global, berikut juga dengan solusi konkret dan inovatif yang akan dihasilkan. Nah, tadi Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa sebagai negara dengan luas perairan yang mencapai 65%, Indonesia ini kaya dengan kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan air. Misalnya adalah pengelolaan air subak yang dilakukan di Bali sejak abad ke-11. Kemudian juga Presiden menyampaikan pentingnya kolaborasi terkait tentang pengelolaan air, dan di event ini atau di perhelatan World Water Forum ke-10 ini diharapkan ada kolaborasi antar negara yang bisa terjalin tentunya untuk memecahkan persoalan air. Tadi Presiden juga memberi contoh ya lagi-lagi tentang kunci keberhasilan dari kolaborasi yang sudah dilakukan itu adalah dalam merestorasi Sungai Citarum. Kemudian contoh yang kedua adalah pengembangan energi hijau solar panel terapung di Waduk Cirata yang menjadi terbesar di Asia Tenggara sekaligus menjadi yang terbesar ketiga di dunia. Dan sampai sekarang ini parliamentary session ya, ini atau parliamentary meeting ini masih terus berlangsung, dan tepat di media center ini ditampilkan ya secara langsung bagaimana aktivitas meeting selevel menteri ini dilakukan. Dan Iqbal, beberapa waktu lalu ini dikatakan ya oleh baik Menteri Kominfo maupun Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri ini menyatakan bahwa sebenarnya pada tahun ini cukup spesial perhelatan World Water Forum. Kenapa? Karena pada tahun ini untuk pertama kalinya sejak digelar sejak beberapa waktu lalu World Water Forum ini ada segmen kepala negara atau yang tadi saya sampaikan adalah high level meeting, di mana ini dijadwalkan dihadiri oleh 48 negara dan organisasi internasional. Pertama kali juga pada tahun ini akan dihasilkan deklarasi setingkat menteri. Untuk itu kenapa tadi ada parliamentary meeting ya, atau pertemuan setingkat menteri. Ini sebagai bagian dari diplomasi Indonesia terkait isu-isu air global. Nah, selain kegiatan ini juga dinilai cukup fenomenal ya pelaksanaannya, mulai dari pra-acara saat pembukaan maupun semalam baru dilakukan welcoming dinner dan tadi pagi dilakukan opening ceremony. Ini tentu saja akan ada legacy atau warisan yang berupa proyek yang sudah dikurasi atau diseleksi oleh kementerian dan lembaga terkait yang nantinya tidak hanya diimplementasikan di Indonesia saja, tapi juga di level dunia. Nah, ada sejumlah hal yang kemudian akan diperjuangkan Indonesia dalam perhelatan World Water Forum ke-10 ini. Ada 4 hal setidaknya. Yang pertama adalah tentang Indonesia menjadi tuan rumah ini akan mengupayakan atau memperjuangkan adanya Hari Danau Sedunia, dan tentu saja ini nanti akan dibahas dalam kesepakatan internasional melalui sidang Majelis Umum PBB. Mengapa kemudian Hari Danau Sedunia ini perlu dirayakan atau perlu
diperingati begitu ya. Ini karena pengelolaan terhadap danau selama ini dinilai kurang optimal atau kurang baik. Kemudian juga yang kedua yang diupayakan Indonesia adalah kesepakatan untuk membentuk Center of Excellence terkait isu air dan perubahan iklim. Yang ketiga adalah tentang pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi khususnya di pulau-pulau kecil, karena kita tahu Indonesia ini adalah negara berkembang dengan jumlah pulau-pulau kecil yang sangat banyak. Dan yang terakhir adalah sekali lagi nanti diharapkan akan ada warisan atau legacy yang ditinggalkan dengan adanya proyek konkret bidang air yang jumlahnya ini lebih dari 100 proyek. Nah, tadi juga saya mewawancarai beberapa partisipan atau peserta yang hadir khususnya dari Indonesia ya, yang menyatakan bahwa harapannya dengan adanya World Water Forum ini bisa mengeluarkan atau menghasilkan sejumlah solusi yang konkret dan inovatif untuk menjawab isu-isu tentang air. Nah, Iqbal, setelah ini nanti dijadwalkan pada sore hari sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah akan ada kunjungan. Jadi para delegasi ini akan diajak untuk berkunjung ke kawasan mangrove Taman Hutan Raya Igusti Ngurah Rai Bali. Kemudian nanti akan ditutup sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dengan Culture Parade yang akan dilakukan di Bali Collection. Iqbal. Baik, Kanza Tamarindora langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih informasinya.